Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 357. Dua wanita mabuk. Ketika Henry kembali ke kamar pribadi, dia melihat pemandangan yang dia bayangkan. Adegan di mana dua wanita Siyi dan Rani tertidur setelah minum. Oh, tepatnya, mereka berpelukan bahu-membahu. Kamu terlihat cantik tanpa riasan, tapi biar ku beritahu, aku lebih cantik darimu, kata Siyi dengan lidah yang tidak bijaksana. Aku tidak percaya, namun, sosokmu tidak semontok milikku. Terlalu kecil dan Henry tidak akan menyukainya, kata Rani juga sambil mabuk. Ayo kita lakukan lagi. Suatu hari kita akan mendorong Henry bersama-sama dan langsung memverifikasi apakah dia menyukaimu atau aku. Rani mengambil segelas anggur dan menyentuhnya dengan Siyi. Hei, tidak peduli siapa yang dia suka. Jika waktunya tiba, kita berdua akan mendorongnya ke bawah dan memasak nasi. Dia harus bertanggung jawab. Jika waktunya tiba, kita akan menjauhkan Maryam darinya. Kita berdua akan menjadi wanitanya. Dia meminum anggur dan berkata dengan keras. Ya, kita memiliki musuh yang sama yaitu Maryam. Tidak ada hal lain yang penting, kedua wanita itu berkata dengan keras pada saat yang bersamaan. Kedua wanita itu sedang duduk di sofa, sama sekali tidak menyadari masuknya Henry. Ini adalah kata-kata seorang pemabuk, dua pemabuk gila. Namun, Henry merasa pandangan hidupnya hancur. Dia tidak tahu bagaimana kedua wanita itu bisa begitu mabuk dan berakhir dalam hubungan seperti ini. Tapi yang paling mengagetkan adalah kedua wanita itu ingin mendorongnya hingga jatuh. Hehe, gila dan seru kalau dipikir-pikir. Kalau bukan karena latihan melatih 1000 jarum hingga berubah menjadi satu. Henry berjalan mendekat dan ingin meminta kedua wanita itu pergi. Kedua wanita itu bergegas menuju Henry dengan mata mengantuk terbuka. Suamiku, bahkan Rani, yang selalu pemalu, berteriak, mendengar teriakan kedua wanita itu dan melihat mereka membuka kancing sebagian besar pakaian mereka. Henry merasa darahnya mendidih. Rani, yang pertama bertindak, telah mengulurkan tangan untuk melepaskan ikatan pakaiannya. Henry tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan dengan ringan mengetuk titik akupunturnya, dan dia jatuh dengan lembut dalam sekejap. Siyi berdiri di tengah jalan dan terjatuh dengan lembut, tampak semakin mabuk. Henry menggelengkan kepalanya tanpa daya, membantu kedua wanita itu berdiri, satu di kiri dan satu lagi di kanan, lalu berjalan keluar. Ketika dia melewati lobi, kerumunan yang awalnya berisik di bar tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata mereka tertuju pada Henry. Banyak orang memikirkan sosok dan penampilan kedua wanita itu. Dan reaksi pertama mereka ketika melihat Henry adalah iri. Henry tidak memperhatikan apa yang dipikirkan orang-orang ini, apalagi penampilan mereka. Saat ini, dia sedikit khawatir bagaimana menghadapi dua wanita mabuk. Ketika mereka keluar, angin dingin bertiup, dan kedua wanita itu terlihat sangat bersemangat. Rani adalah orang pertama yang muntah. Henry mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi celananya masih terciprat kotoran.
Dia tidak punya pilihan selain menurunkan Siyi, mendukung Rani, dengan lembut menggosok jari-jarinya pada titik akupuntur neiguannya, menyuntikkan kekuatan batinnya sedikit demi sedikit untuk menenangkannya, dan akhirnya membawanya ke dalam mobil. Ketika dia berbalik untuk membantu Siyi, dia menemukan bahwa dia sudah terhuyung ke depan. Pada saat ini, sebuah mobil sedang melaju dengan lampu depan menyala. Henry melompat dengan cepat dan menariknya kembali saat mobil lewat. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Siyi berkata sambil mabuk, "Saya ingin mencari Henry untuk menyewa rumah, dan saya ingin menjadi istrinya." Henry menyentuh dahinya dengan depresi, mengangkatnya dan kembali ke mobil. Melihat kedua wanita mabuk itu, Henry adalah yang paling tertekan. Dia datang ke Huanyu Bar hari ini untuk menyelesaikan konflik dengan Han Kui di siang hari. Kemana harus pergi? Kembali ke rumah. Hari ini adalah hari pertama Tenny sebagai pengawal istrinya Mariam, dan dia harus pulang. Akhirnya, Henry mengeluarkan 3 pil mabuk dari tubuhnya dan masing-masing meminum 1. Dia memakannya agar tidak melanggar peraturan saat mengemudi. Meski minum sedikit boleh saja, dia juga takut bertemu hantu saat keluar. Henry pertama kali pergi ke Flame Grill Bar di Jalan Siguang. Ketika dia membawa Rani masuk, pelayan dan Ibu Rani terkejut. Tetapi mereka mencium bau alkohol yang menyengat dan tahu bahwa mereka terlalu banyak minum. Henry, apa yang terjadi? Ibu Chen memikirkan pemikiran putrinya yang biasa tentang Henry. Reaksi pertamanya adalah putrinya minum terlalu banyak dengan sengaja untuk menciptakan kesempatan bersama Henry, jadi dia bertanya dengan cepat. "Bibi, Rani dan teman-teman sekelasnya minum terlalu banyak. Aku khawatir akan mengirimnya kembali ke sekolah. Jadi aku hanya bisa mengirimnya pulang. Kalian bisa menjaganya. Aku baru saja memberinya obat anti-alkohol, dan dia mungkin akan melakukannya. Segera bangun," Henry berkata sambil mengirim Rani ke ruang tunggu di dalam. "Henry, kamu adalah seorang dokter. Dia terlalu banyak minum. Saya khawatir dia dalam bahaya. Bisakah kamu membawanya pergi dan merawatnya selama 1 malam?" Melihat Henry sedang terburu-buru untuk pergi, Chen Ibu Rani hanya bisa mendiskusikannya. Kepala Henry tiba-tiba membengkak beberapa kali. Melihat harapan tulus di mata Ibu Rani, dia tahu bahwa ini adalah wanita lain yang sedang mencari masalah. "Tidak apa-apa, kamu akan segera bangun. Ada sesuatu yang terjadi di rumah." Setelah mengatakan itu, sebelum Ibu Rani dapat berbicara lagi, dia sudah melarikan diri. Ibu Rani baru saja pulih ketika dia mendengar Rani menghela nafas panjang, perlahan membuka matanya, dan 2 air mata mengalir. Henry keluar, menyalakan kembali mobilnya, dan hendak mencari hotel ketika dia tiba-tiba merasakan gatal di lehernya. Dia berbalik dan melihat Siyi menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Henry tiba-tiba mengerem. Perhatian Siyi terfokus pada Henry. Dia tidak memakai sabuk pengaman, dan tubuhnya terlempar langsung dari belakang ke depan. Henry dengan cepat mengulurkan tangan dan meraihnya, sementara Siyi jatuh ke pelukan Henry. Saat dia hendak berbicara, Siyi telah mengambil inisiatif untuk menciumnya. Bagaimana mungkin dicium dengan paksa? Henry menoleh dan bersembunyi,
tapi Si tersenyum dan mengulurkan tangannya ke bawah. "Kamu?" Henry menarik napas, dan rasa sakit yang menjengkelkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, ketika dia mengira dia adalah Si, tidak ada yang berani dia lakukan. "Apakah kamu akan menyewa rumah denganku atau di dalam mobil?" Si bertanya sambil tersenyum. "Kamu mabuk? Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah," kata Henry, nyaris tidak menahan perasaan itu. "Aku tidak mabuk, aku sengaja pingsan. Apa menurutmu aku benar-benar ingin berbagi pria dengan wanita lain, bermimpi, dan kamu? Jangan pernah memikirkan hal baik seperti itu. Itu mimpi musim semi dan musim gugur." Si tertawa. Kata hehe. Henry memutar matanya dengan frustrasi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diperdaya oleh gadis kecil ini. Dia tidak hanya merasa lebih bersimpati pada Rani. Dia juga tampak jauh lebih sederhana daripada Si. "Kamu bukan tipeku." Henry mengertakkan gigi dan berkata sambil menahan rasa sakit. "Tidak masalah. Anggap saja itu sebagai kencan satu malam," kata Si sambil tersenyum rahasia. Bab 358 Pengejaran Sekte Feng Yun. "Apakah kamu yakin itu hotel atau mobil sekarang? Jika kamu tidak setuju denganku hari ini, aku akan membuatmu memusnahkan keturunanmu." Setelah Si selesai berbicara, kekuatan di tangannya mulai meningkat secara bertahap. Semua gadis seharusnya dilindungi undang-undang. Bagaimana bisa Si menjadi seperti ini? "Kamu menganiaya saya. Tepatnya, kamu mencoba memperkosa saya," kata Henry dengan seringai di wajahnya. "Apapun yang kamu pikirkan, aku tidak peduli," kata Si ringan. Henry menyandarkan kepalanya ke belakang, tidak bisa berkata-kata. Pria yang mencapai level ini adalah yang terbaik, dan wanita yang mencapai level ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Yanti proaktif. Fuji juga mengusulkan untuk berada di dalam mobil, tetapi ada batasannya, dan Si ini benar-benar tidak ada batasnya. Itu hanya merusak pandangan hidup. Mungkinkah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan kalah seperti ini? Jika memungkinkan, jangan pernah menjadi orang baik. Tentu saja Anda bisa menyesali akibatnya. Anda lebih memilih gantung diri dengan mie atau mati. Di dalam mobil, cari tempat yang aman, kata Henry lembut. Dia telah memutuskan untuk membuat Si pingsan dan mengirimnya kembali ke sekolah, sementara dia tidak memperhatikan. Adapun permintaannya, itu sama sekali tidak mungkin. "Haha, sepertinya kamu memang punya hobi khusus. Kamu mungkin orang pertama yang berhubungan seks dengan wanita lain di mobil tunanganmu." Alih-alih duduk, Si mengepalkan tangannya lebih erat. Wajah Henry menjadi pucat. Dia menyalakan mobil dan melaju perlahan ke depan. Dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Jalan di depannya semakin buruk, dan Si menjadi semakin tidak terkendali, membuatnya merasa seperti akan pingsan. Saat melewati sebuah perempatan, sebuah mobil van berwarna putih tiba-tiba keluar dari depan dan menghalangi jalan ke depan. Terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan van lain mengikuti. Reaksi pertama Henry tidak baik. Dia menarik Si dengan tangan kanannya, segera merapikan pakaiannya. Dengan cepat memutar kemudi dengan tangan kirinya,
menghindari benturan kendaraan di belakangnya, dan memarkir mobil di sebelahnya. Si Yi terbatuk karena dia tiba-tiba ditarik. Saat dia hendak marah, dia melihat pintu dua van tiba-tiba terbuka, dan selusin orang melompat keluar darinya, masing-masing memegang pedang putih dengan cahaya dingin di tangannya. Duduklah dengan tenang dan jangan bergerak. Setelah Henry selesai berbicara, dia melompat ke tanah. Melihatnya saja, jantung Henry berdetak kencang. Kali ini dia menghadapi masalah yang sulit. Tingkat kekuatan mereka jelas beberapa tingkat lebih tinggi dari yang terakhir kali, dan setidaknya setengah dari mereka telah mencapai seni bela diri tingkat 12. Masih mengenakan pakaian dan celana panjang putih, pedang putih itu bersinar dengan cahaya dingin. Terakhir kali saya melihat orang-orang dari Sekte Feng Yun, mereka berasal dari kota Garut, karena alasannya, mereka terkait dengan Hapidin dari Hotel Nancy. Justru karena inspirasi mereka, Henry meminta Jajang untuk mendirikan perusahaan pengawal. Kekuatan politik akan keluar dari laras senjata. Dan ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Terakhir kali, rumah Maryam diserang. Dalam perjalanan mengejar si pembunuh, 6 orang dari Sekte Feng Yun memblokirnya, menyebabkan si pembunuh melarikan diri. Pada saat itu, sebagai penghargaan, saya hanya melukai mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Dan membiarkan mereka pergi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi saya tidak menyangka mereka akan kembali lagi, dan kali ini ada 12 orang, jadi 2 kali lipat. Henry memandang ke-12 orang itu, menoleh ke belakang perlahan, dan berkata dengan tenang, "Terakhir kali saya memberitahu orang-orang Anda untuk meminta mereka kembali dan berbicara dengan orang-orang Anda yang bertanggung jawab. Saya, Henry, tidak takut padanya. Tapi saya tidak ingin berbicara omong kosong dengannya." Berhenti bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, ke-12 pedang itu terangkat pada saat yang bersamaan. Henry melambaikan tangannya dan berkata, "Apakah bosmu ada di sini? Jika dia datang, saya ingin berbicara dengannya." Salah satu pria berbaju putih mencibir, "Anda ingin bertemu bos kami? Hari ini tahun depan adalah peringatan kematian Anda. Anda harus lebih memikirkan diri sendiri." Henry mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu terlalu mendominasi, kan? Ya, saya akui bahwa sayalah yang menyakiti Sekte Feng Yun. Tetapi Anda mencoba membunuh saya. Saya dalam pembelaan yang sah. Mengerti? Sekte Feng Yun didirikan dengan susah payah, dan saya tidak ingin melihat Anda mudah dihancurkan. Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Saya pernah melihat banyak orang sombong. Ini pertama kalinya saya melihat orang sombong seperti Henry. Untuk membunuhnya kali ini, mereka bahkan mengirim sepertiga dari 12 master seni bela diri tingkat organisasi, hanya untuk membunuhnya dan menghindari penghinaan. Henry dapat memahami pikiran mereka. Tetapi siapa yang ingin mati? Setidaknya Henry tidak ingin mati. Apalagi sebagai seorang dokter, dia bisa membuat lebih banyak orang tetap hidup dengan tetap hidup, sehingga dia tidak bisa mati. Berapa banyak yang diberikan pihak lain kepadamu, aku akan memberimu 2 kali lipat, dan kamu pergi dan bunuh dia. Ketika Henry mengemukakan ide ini, dia merasa bahwa dia sangat pintar balas dendam.
Itu luar biasa, luar biasa. Aku akan membunuhmu kali ini, kata pria berbaju putih sambil mencibir. Mendesis, Henry menarik napas. Mereka berdua bunuh diri, tetapi maknanya sangat berbeda. Kali ini sekte Feng Yun lah yang memiliki niat membunuh untuk membunuhnya. Apakah tidak ada cara lain untuk mengatasinya? Henry tidak ingin mengambil tindakan. Dia sekarang merasa bahwa musuh di depannya bukanlah mereka, tetapi keluarga Sen dan Yana. Jadi dia masih berdiskusi sambil tersenyum. Ya, pria berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Apa, kepala di lehermu? Orang-orang dari sekte Feng Yun ini cukup sombong dan percaya diri. Sejak didirikan, Henry adalah satu-satunya orang yang belum terbunuh. Dia mungkin kuat, tetapi orang yang datang terakhir kali jelas bukan seorang master. Hari ini, Henry akan melihat kekuatan master sekte Feng Yun. Setelah selesai berbicara, pria berbaju putih melompat ke udara, berputar di udara, dan melambaikan cahaya putih cemerlang, seperti bintang jatuh dari langit berbintang, dan bergegas menuju Henry yang berdiri di sana. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke atas, seperti naga perak yang cantik. Momentum yang kuat langsung menyelimuti Henry. Bagus, suamiku, hati-hatilah. Orang-orang dari sekte Feng Yun dan Yi berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Henry tidak bergerak, tetapi matanya tajam, sudut mulutnya terangkat, dan dia tidak hanya diam-diam memuji master dari sekte Feng Yun, dia jelas merupakan master yang langka. Membunuh atau tidak membunuh, semakin dekat, semakin dekat. Bahkan terdengar suara terobosan di udara. Henry tiba-tiba berteriak, dan aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tepat ketika pedang di tangan pendekar pedang berpakaian putih hendak menyerang tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik ke samping, meraih tubuh pedang tajam itu dengan satu tangan, dan menembus 5 jari-jarinya dengan kuat. Suara klik yang tajam terdengar. Saat dia keluar, tubuh pendekar pedang berbaju putih itu berlari ke depan dengan inersia, dan pedang di tangannya sudah terbelah 2. Adegan itu terdiam sesaat. Yi menutup mulutnya dengan tangan karena tidak percaya. Hanya ada 2 kata di benaknya, mengerikan. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi di dalam mobil, dia sangat gembira hingga dia hampir berteriak kegirangan. Bersambung.